bacaan-bacaan kita mungkin kalau diambil temanya boleh ambil apa yang disebut dengan hati yang ringan, hati yang bebas, hati yang lepas bebas. Bacaan pertama bicara tentang kisah Yusuf. Ini sebenarnya lebih panjang daripada apa yang kita dengar. Bagaimana Yusuf itu seorang yang mengalami kepahitan hidup. Ia dijual oleh saudara-saudaranya. Ia memang disayang oleh orang tuanya dan itu membuat dia saudara-saudaranya iri hati. Dan begitulah sampai kemudian dia dijual. Dan pahit sekali karena dijual sebagai budak dan kebebasan hilang. Dan kali ini pada akhirnya dia bertemu lagi dengan saudara-saudaranya. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan mungkin dendam, mungkin jengkel, mungkin ingin ganti, menjual mereka, menahan mereka, keinginan untuk membalas dan sebagainya. Puncak dari kisah Yusuf adalah bahwa semua orang berlutut, saudara-saudaranya berlutut, Yusuf menangis dan kemudian terjadi pengampunan luar biasa. Dan ini adalah satu proses di mana karya Tuhan bekerja, di mana Roh bekerja sampai dia bisa menjadi lepas seperti itu. Dan itu pastilah Roh Kudus bekerja di dalam diri Yusuf. Ini satu peristiwa menurut saya penyelamatan yang luar biasa. Mungkin ada di antara kalian yang pernah mengalami satu kepahitan hidup luar biasa. Mungkin di dalam proses di novisiat atau di postulat mengalami satu luka batin yang luar biasa, tetapi kemudian bisa lepas. Banyak dari kita belum lepas sehingga selalu ketika ada peristiwa apa lalu menyalahkan ini dulu saya karena luka batin dan sebagainya. Jadi bila sudah memprosesnya di novisiat tetapi sebenarnya belum karena merasa bahwa masih blaming ke masa lalu. Tetapi kalau kita melihat Yusuf luar biasa dia, nanti di akhir hidupnya dia akan memberi berkat kepada anak cucunya, kepada bangsanya dan kepada saudara-saudaranya. Jadi bekas-bekas dari luka itu mungkin masih ada, tetapi memang sudah sembuh. Nah, peristiwa bahwa diselamatkan ini penting. Inilah yang akan menjadi kekuatan dari seorang pewarta yang merasa bahwa kita ini menerima dengan cuma-cuma. Menerima dengan cuma-cuma membuat kita merasa beruntung dan kemudian juga memberikannya dengan cuma-cuma, memberikannya dengan tidak rugi. Saudara terkasih, betapa kita seringkali menerima dengan cuma-cuma tapi kemudian tidak memberikannya dengan cuma-cuma. Kalau kita mempunyai barang yang indah, yang bagus, lalu kemudian kita menjadi sangat berat hati, sangat lekat dengan barang yang kita terima dengan cuma-cuma itu. Mungkin ada yang memberikan kepada kita sesuatu yang berharga, lalu kemudian kita menjadi lekat dan sebagainya, menjadi sungguh sangat kaku. Mungkin kita diberi banyak, bukan oleh orang luar, juga oleh komunitas, tapi kita lalu kemudian tidak lalu menjadi bebas, lalu kita menjadi kaku dan sebagainya. Perhatikan, lihat apa yang membuat kita menjadi tidak bebas, apa yang membuat kita menjadi sangat egois atau sangat tertutup. Jangan-jangan ada banyak hal, peristiwa semangat ini diberi lalu kemudian memberi, dikasih dan kemudian mengasihi. Ini harus menjadi semangat misionaris. Lalu kemudian juga dalam sikap, tadi dilihat, kalau kamu pergi jangan bawa apa-apa. Mungkin nanti akan dapat apa-apa, tapi ringan saja. Kalau kamu masuk kota, datang. Kalau ada yang menerima kamu,
ya, datang kepada Dia, tinggal di sana sampai kamu berangkat, ya, bukan untuk dimanja-manja, tapi kemudian kamu bekerja, ya, ketika kamu bekerja kamu akan mendapatkan upah, tapi tidak usah lalu menjadi sangat kaku harus menuntut ini dan itu. Lalu ganti dari diterima, kamu berikan Dia salam. Jadi kekuatan kita adalah bahwa kedamaian. Siapa yang dapat memberikan kedamaian? Yaitu orang yang damai, orang yang punya hati yang damai. Kalau kita tidak damai, kita tidak akan memberikan kedamaian kepada orang banyak. Begitu juga kalau kita ditolak. Nah, ini dia pengalaman terakhir. Bila ada orang yang tidak menerima kalian, keluarlah dan tinggallah di rumah kota itu dan kebaskan debu dari kaki. Ya, dulu ini dimengerti sebagai kekuatan mengutuk. Tidak. Dalam banyak tafsir baru sekarang ini satu keringanan hati. Jadi kalau sudah ada orang yang menolak, ya sudah, ya selesaikan dengan ringan. Nanti soal penghakimannya itu Tuhan yang buat. Tapi kita ringan. Ya, penafsir lain mengatakan supaya nanti kalau ada yang datang lagi, maka tidak ada jejak lagi kamu, ya, tapi orang lain akan meneruskan warta. Jadi satu kelepasan, satu kegembiraan. Sekali lagi, apa dasarnya kita menjadi lepas bebas? Kalau kita merasa kita juga dicintai dengan cuma-cuma, kita juga dikasih dengan cuma-cuma. Dan itulah lalu kemudian semangat misionaris yang kita mewartakan. Ya, apa yang kita wartakan adalah pengalaman kasih yang luar biasa yang membuat kita damai. Nah, semoga apa yang dikatakan dalam Injil ini boleh menjadi pegangan kita, boleh menjadi sungguh-sungguh anugerah bagi kita semua. Amin. Tuhan, Engkaulah kehidupanku, seluruh hidupku hanya untuk-Mu.